Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di praktikum 3 ya, praktikum 3 ini kita akan bahas tentang, kita akan bikin web ya. Karena mobile itu untuk terkoneksi dengan yang namanya database perlu yang namanya middleware. Karena mobile itu kayak Flutter atau yang lain untuk koneksi dengan sistem, dia harus punya yang namanya API. Nah, untuk itu kita membuat API-nya menggunakan yang namanya Laravel ya, Laravel. Nanti kita akan membuat web dengan Laravel Filament. Ada yang pernah dengar Filament? Oke. Kemudian nanti kita bikin front end-nya dengan Liveware ya, kan ada Bootstrap ya, ada Liveware ya, kita pakai Liveware aja. Kemudian nanti kita akan membuat API. Nah, membuat API dengan Laravel Sanctum ya, jadi di Sanctum. Kemudian nanti kita bikin dokumentasinya dengan Scramble. Lalu kita baru kita akan bikin aplikasi Flutter. Nah, yang diperlukan adalah ada pernah install Laravel sudah belum? Karena ini kan di kelas 4B ya, 4B, 4A itu saya tidak ngajarin Laravel di semester kemarin lah, jadi gak ketemu saya kan. Jadi kalau 4C, 4D, si KC 4A, 4B dia sudah pakai Laravel. Nah, jadi nanti Laravel, kemudian nanti kita instalasi Filament. Nah, untuk menjalankan dua ini perlu web server ya. Web servernya bisa SAM, bisa Laragon. Nah, kalau saya biasanya pakai Laravel Heart ya, Laravel Heart. Nah, nanti setelah itu nanti kita akan install namanya Laravel Sanctum untuk API-nya. Jadi kita bikin tokennya. Jadi nanti token inilah yang nanti akan terkoneksi dengan yang namanya mobile, aplikasi mobile. Jadi nanti sebelum kita bikin aplikasi mobile itu kita harus bikin backend-nya dulu ya. Nanti backend-nya dulu. Nanti ini akan tersedia di channel saya di YouTube ya nanti ya. Nanti perhatikan aja dulu ya. Karena waktunya tadi terbatas, ada tadi jam berapa, jam 8, nanti kita bisa langsung praktek ya. Nanti perhatikan dulu karena ini mungkin sekitar sejaman lah ya. Nanti saya akan praktekkan. Nah, persyaratannya adalah minimal, kalau Laravel 12 itu minimal PHP-nya 82 ya. Jadi kalau SAM itu cek dulu PHP-nya versi berapa gitu ya. Nah, kalau enggak nanti install Laragon atau nanti install PHP yang terbaru ya. Nah, kalau saya biasanya pakai 84 ya. Nah, yang terbaru memang 85 ya, tapi ini 84 cukup. Kemudian kita perlu Node.js, install Node.js, kemudian instalasi Composer ya, Composer, kemudian Git juga. Yang akan kita bangun itu namanya si kasir ya, si kasir. Jadi nanti kita bikin aplikasi yang nantinya akan ada di backend, kemudian mobilenya kita bikin mobilenya kita bikin kasir. Nah, jadi ini nanti seperti ini ya. Ada menu-menunya, kemudian ada nanti buat scan barcode ya, scan barcode. Nah, mobilenya seperti ini, nanti kita bikin seperti ini ya, mobile seperti ini. Email sama password nanti itu connect dengan database MySQL. Ini produk jadinya mudah beberapa pekan ini kita bisa bikin ini dah. Nah, Waalaikumsalam. Kemudian sebelum kita bikin sistem, kita dulu membuat namanya IRD dulu, database. Nah, kita akan bikin 7 buah tabel ya, 7 buah tabel yang isinya adalah produknya. Nah, ini produk.
produk itu nanti dia berelasi dengan yang namanya kategori. Nah, produk itu hanya memiliki satu buah entitas kategori ya, satu produk itu bisa memiliki satu buah kategori ya. Sedangkan kategori boleh memiliki banyak produk. Database sudah belajar ya. Ini nanti nah ini one to many, many to many ya, many to one ya. Nanti kita saya tidak terlalu menjelaskan banget tentang database ya, karena ada mata kuliahnya sendiri. Nah, kemudian nanti kita akan bikin project Laravelnya. Ya, jadi bisa kita buka seperti ini di Laravel ya, Laravel terakhir itu 812. Nanti kita bikin ini ya. Nanti bikin project dengan nama min kalian, min backend ya, BE. Jadi daripada ini kita langsung lab coding ya, saya senang dengan lab coding aja. Jadi ini buka terminal dulu ya, terminal ini terminal ya, saya besarkan dulu ya. Nah, untuk Laravel itu kita perlu PHP-nya versinya 84 ya. Pokoknya 82 udah bisa ya. Nah, jadi langkah pertama adalah install dulu komposernya, komposer create project Laravel. Laravel kasih NIM kalian, misalnya C032424 ya, misalnya 777 min backend gitu ya. Nah, ini saya enter. Ini lagi install dulu versi 12 ya. Ini udah selesai nih, ya, udah selesai ya, ini ya, udah selesai. Kemudian kita masuk dulu ke yang tadi ya, cd C0303247777 backend gitu ya. Baru kita masuk ke VS Code ya, code titik. Nah, ini udah nih. Nah, setelah VS Code, kemudian nanti kita akan setting dulu environment-nya. Di materi saya yang saya bagikan di Adlink udah step by step ya. Nah, ini kita pakai DB connection-nya adalah MySQL ya. Kemudian di sini /comment pagarnya dihilangin. Kemudian nanti database namain dengan DB ini kalian ya, C030324 tadi 777 BE gitu aja ya. Nah, oke, ya udah nih, udah disimpan. Kalian menyimpannya pakai yang ini aja ya, auto save aja, jadi tidak perlu Ctrl S ya. Kemudian setelah ini kita kasih terminal. Nah, terminal nih. Nah, kan kita sudah setting koneksinya. Nah, kalau di Laravel kita tidak perlu harus buka PHP admin kemudian create database ya. Nah, kalau di Laravel cukup dengan PHP artisan migrate. Nah, migrate. Nah, dia akan otomatis bikin database. Kalau dia nyari dulu nih di database kita itu sudah ada belum gitu ya. Kalau belum ada dia akan bikinkan. Nah, kita yes saja. Yes. Kalau menjalankannya PHP artisan serve. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, ini udah. Ini Laravel 12. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya karena Laravel ini sebenarnya saya bilang tadi sangat praktis sekali ya. Nah, kita akan bikin namanya filament. Ya. Filament ini untuk mempercepat kita ngoding. Kalau saya itu biasanya ngodingnya
bisa seminggu 2 minggu gitu ya. Pakai filamen itu bisa sehari 2 hari aja tuh selesai ya. Ini kita pakai Gestart aja ya, Gestart. Kita sambil baca dokumentasi ya. Yang terbaru memang 5 ya, kita 4 aja deh, 4 dulu deh. Karena ini baru, saya belum belajari juga. Nah, instalasi itu, nah dia perlunya filamen ini perlu minimal 82 ya, PHP-nya 82, Laravelnya 11, kita tadi sudah 12 ya. Kemudian PHP-nya tadi 84, Tailwind-nya CSS-nya 41 itu minimal. Nah, caranya gimana? Caranya gini aja, di copy nih. Composer required filamen 4 ya, kita versi 4 ya. Ya, masuk. Kemudian kita ini daripada ini kan masih jalan nih, kita tambahkan aja nih. Tambah 1 nih. Nah, kita nggak perlu akhirnya. Ini kita paste aja di sini, dia install nih. Composer required filamen, kita versi filamen 4. Diperhatikan aja dulu ya. Nanti tugasnya nanti apa namanya bikin ini sendiri-sendiri ya. Tapi karena tadi setengah 11 ya. Ini udah selesai nih filamen nih. Nah, kemudian filamen udah selesai diinstal, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini aja deh. Lanjut lagi bikin panel. Nih panel. Ctrl C lagi nih. Nah, di sini kita clear aja, clear. Biar kelihatan paste ya. Nah, panel kita enter, dia bikin panel. Panelnya admin aja. Terserah namanya apa, tapi admin aja dulu ya. Enter aja dulu, enter. Ini di no aja. Kalau di yes berarti dia akan buka GitHub ya. Ada apa-apa juga sih kalau misalnya mau yes, no aja nih, no. Sekarang yang tadi Laravel tadi kalau kita kasih admin maka sudah tampil login. Cukup 2 baris ya. Cukup 2 baris. Nah, kemudian kita bikin apa namanya? Bikin kan belum bikin user ya. Ini kan kita nggak bisa login nih. Nah, untuk bikin user kita cukup dengan kasih ini nih. PHP Artisan Make Filamen User. Copy ya. Nah, saya paste sini ya, enter. Nah, namanya apa? Misalnya admin, email addressnya admin@admin.com misalnya ya, passwordnya 1234567 misalnya ya, enter nih. Nah, maka nanti di sini kita sudah bisa login admin@admin.com ya. Passwordnya 1234567 ya. Udah magicnya gitu, jadi sudah bisa login, bisa apa namanya dashboardnya ya, ini ya dashboardnya ini bisa sign out, bisa macam-macam nih filamen. Ngoding saya juga sudah jarang ngoding. Kalau dulu bikin sip, kalau dulu kami Titik bikin sistem masih akademik ya, 10 tahunan lah sebelum sekarang pakai sewa dengan Sepima ya. Nah, itu ngoding bener-bener ngoding. Kalau sekarang udah praktis banget ya. Nah, ini dashboardnya logout ya, logout. Nah, juga ada logoutnya sudah. Terus di sini kalau kita mau bikin registration, jadi registrasi user, kita tinggal ngoding di sini di codingan nih, di sini di app provider filamen admin provider gitu ya. Saya tambahkan di sini cuman registration. Nah, udah nih registration. Nanti di sini mana tadi? Di sini akan muncul registration gitu ya. Tuh. Registrationnya nih cuman 1 baris, tambahin registration. Account misalnya Arifin. Arifin @gmail.com misalnya. Passwordnya 3
123456778 misalnya. Confirmnya itu 123456778 misalnya. Sign out, maka udah bisa login juga nih. Nah, oke. Nah itu kira-kira kalau nantinya kita bikin dadakan bikin CRUD gitu ya. Oke, sekarang saya pindahkan dulu ke sini. Di sini. Oke. Nah, nanti kita praktekkan ya. Saya skip dulu aja. Nah, ini sudah step by step ya, sudah step by step. Setting environment, kemudian migration gitu ya, migrate, kemudian install filament. Nah, install filament nanti kalian ikuti aja. Nah, loginnya sudah ada, login sama dashboardnya. Jadi kalau misalnya mau ini putih, udah dikasih light, boleh. Nah, kalau misalnya hitam, nggak suka hitam gitu ya. Nah, kemudian kita akan bikin tabel namanya kategori ya. Kategori ini isinya tadi ini ya. Kategori name, slug, description is active gitu. Nah, untuk bikin tabel kategori ini nanti kita akan perintahnya adalah ini. PHP design make model kategori min m. Kalau kategori pakai y, maka nanti hasilnya adalah ini kategoris pakai y ya. Oke, kita langkoding aja deh langsung. Mana tadi ya? Nah, clear aja dulu ya. Clear. PHP artisan make model kategori ini ya, kategori C-nya huruf besar. Ingat, C-nya huruf depannya ini harus huruf besar. Kalau salah gimana? Kalau salah tinggal dihapus. Kemudian min m ini berarti kita mau bikin di sini nanti di model. Ini kan bikin model nih di sini nih. Sama nanti kita bikin yang namanya migration. Nah, migration di sini. Dia akan bikin 2 file. Nah, karena tambah nih 2 file. Nah, 2 file di model juga ditambahin 1 gitu ya. Ini model, kemudian kategori juga sama. Nah, ini kita bikin aja 1. Tadi isinya apa? Name ya. Name ya. Nah, name. Kemudian apa lagi nih? Name, slug, description ya. Name, slug sama description. Name, tabelnya slug itu gini, kalau misalnya nge-link ada URL itu harus tidak sama, makanya dikasih nama unik. Kemudian dikasih teks ya, teksnya label, jadi ini long text ya, long text ya, long text. Label berarti boleh kosong, sama satunya lagi itu adalah boolean. Tabel boolean is active, defaultnya true. Oke. Sama satunya tambahkan stop delete. Nah, ini artinya kita mau bikin tabel dengan isinya ada nama, slug dengan unik berarti tidak boleh ada yang sama. Kemudian description itu berupa long text ya, teks tapi panjang karena mendeskripsikan produk. Kemudian boleh null, boleh kosong. Kemudian ini boolean ini artinya ada 2, is active ya. Is active itu nanti kita lihat nanti si kategorinya itu aktif enggak gitu ya. Jadi defaultnya adalah aktif gitu ya. Nah, ini kemudian di kategori kita tambahkan use factory. Hasilnya deh.
Use Factory ya. Oke, Use Factory sama Label. Jadi artinya gini, nanti 4 buah ini yang akan nanti untuk dibikin bisa diisi ya, name, slug, description sama is active, itu bisa diisi data ya. Selain itu nggak bisa diisi data. Nah, kita lihat database-nya dulu ya. Database-nya saya pakai di Beaver. Boleh pakai PHP admin, boleh pakai yang lain ya. Oke. Nah, tadi nama database-nya adalah DB777 backend ini ya. Nah, ini kan ada, ini kan default-nya adalah ini nih. Kita mau bikin tabel kategori nih. Maka di sini nah, setelah bikin migration sama kategori, materinya ada di sini ya, ada di sini di kategorinya model sama di migration. Nah, kemudian kita supaya bisa jalan, kita PHP artisan migrate. Nah, dia akan bikin satu buah tabel. Kalau kita cek tadi, nah nih kita refresh ya. Nah, mana kategorinya? Nih, dia bikin tabel kategori ya. Ada name, ada slug, description sama is active. Nah ini. Nah, kemudian kalau mau ya masuk. Nah, ini kategori nih. Setelah itu bikin tabel produk. Nah, sebelum ini saya ingin tunjukkan CRUD-nya kategorinya. Kita mau bikin kategorinya CRUD pakai filamen. Nah, kita tinggal bikin PHP artisan make filamen resource. Namanya itu tadi kategori ya, kategori min generate. Min generate nih. Enter aja ya, no aja. Nah, buka enter. Nanti di sini kita akan ada yang namanya kategori nih. Sudah ada CRUD nih, nggak perlu lagi insert into apa gitu ya. Nah, kategori misalnya kategorinya itu sepatu. Olahraga. Misalnya gitu ya. Aktif, yes. Create. Maka nanti udah berhasil nih create nih. Kita lihat. Nih. Kalau model edit bisa sepatu baru. Nah, kita save. Udah nih, udah nggak perlu lagi mikir function-functionnya, udah dibikinin sama si filamen gitu ya. Kalau nge-delete, udah tinggal di-delete aja, delete ya. Nah, udah nggak ada nih. Nah, itu filamen ya, sepatu gitu aja ya. Sepatu nah, oke. Nah, ini kategori ya. Kemudian kita lanjut lagi nih, kita bikin tabel produk ya. Tabel produk nih. Produk itu, ini produk.
tabel produk nih. Ini kan kita sudah kategori nih. Kemudian kita bikin tabel produk, isinya name, kategori ID karena ini akan berrelasi dengan kategori ya. Slug, stock, price, is active, image, barcode, description gitu ya. Nah, berarti di sini kita bikin PHP, clear aja ya, clear. PHP artisan make model produk min m ya. Nah, dia akan bikin create produk ya. Ini dollar tabel name ya, name, kemudian slug, kemudian description apa aja tadi, bentar ya, slug kata slug ini aja deh nih, name, slug, stock, price, data, price, is active, image, barcode. Oke. Price, kemudian barcode ya. Image, kemudian apa lagi, bentar ya biar enak, stok ya, stok stoknya itu integer. Atau kita bisa tambah stok integer stok. Kemudian apa lagi? Stok, kemudian barcode ya, barcode. Atau foreign ID dulu deh. Dia kan tadi di sini dia foreign ID, kategori ID, no label, kategori ID, kemudian no label dulu. No label, kemudian constraint kategoris, constraintnya kategoris ke kategoris ya. Kemudian dia null on the left. Null on the left, oke. Nah, 1, 2, 3 barcode belum ya? Nanti diikutin aja yang di ya. Is active juga belum ya. Kemudian tabel string barcode. Oke, string barcode, description sudah, stok sudah. Oke. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sama satunya subdelete ya. Ini kenapa muncul itu karena saya biasanya pakai agent AI string subdelete. Nah, oke. Nah, udah. Ini kemudian di sini di produk itu kita
kita variable gitu ya, variable oke. Kemudian use hash factory. Nah ini kalau gini error berarti kita iya-nya hilangi dulu, baru nanti diklik ini supaya nanti hash factory muncul. Oke, nanti kita migrate nih, php artisan migrate ya. Nah dia akan bikin nih, kalau kita lihat tabelnya tadi, tabelnya di kategori, karena kita foreign key tadi ya, kita refresh saja. Yes. Mana tadi? Refresh. Nah, ini dia. Kategori itu dia berrelasi dengan tadi foreign key tadi ya. Jadi produk itu hanya bisa memiliki satu buah kategori, berarti one too many. Nah, tapi kategori itu boleh memiliki banyak produk ya. Nah, ini sudah terrelasi. Boleh pakai apa? PHP admin, boleh pakai yang lainnya. Kalau saya biasanya pakai DB namanya DBper. Nah, kemudian lanjut lagi ya, karena ini sampai 15 menit lagi ya. Nanti kalau nggak selesai nanti kalian lanjutkan di rumah ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini udah produk ya, sudah produk. Sekarang kita biar ininya aja, iya mana tadi ya. Nih, ada kategori, ada produk, ada bikin payment method dulu. Jadi bikinnya di ujung dulu ya, di ujung dulu deh. Ini kan ini ujung sudah sampai sini ya. Tapi karena kalau order produk itu kan error. Kenapa? Karena kalau kita bikin order produk tapi ordernya belum kita bikin, nanti ini error. Jadi kita bikin payment method dulu. Kan tadi kan kategori dulu. Kalau misalnya produk duluan, nanti kategorinya error. Kalau belum ada kategori, jadi kita bikin dulu payment method. Payment method ini isinya adalah name, image, in cash ya. Ada 3 aja ya. Jadi kita bikin payment method. Nah gini. Nah kalau misalnya payment method ini kita bikin seperti ini ya, payment method. Jadi payment P-nya besar, M-nya besar. Maka nanti kalau di migration jadinya ada underscore. Ya, ada underscore. Tapi kalau misalnya tadi pakai Y, jadi yes gitu ya. Nah, ingat, ini payment method. Ya. Jadi copy aja ya. Ctrl C daripada ngetik. Di sini clear aja. Paste aja ya. Nah, payment method dia akan bikin payment method nih. Paymentnya ini tadi name ya. Name. Apa tadi ya? Name, image sama in cash. Image tabel string image sama satunya apa tadi? Image sama is cash ya. Boleh. Is cash. Is cash false ya. Is cash ininya false. Nah, udah ada 3 ya. Kemudian stop and delete ya. Tambahkan 1 dollar tabel stop delete gitu ya. Oke. Ini kemudian di payment method ini pertama variable-nya ya. Oke. Atau di atas lagi-nya use factory.
use refactory. Oke. Iya. Biar nanti masuk ke sini ya. Nah, habis itu kita migrate. Oke, bisa migrate. Nah, kita cek lagi sudah masuk belum? Harusnya sudah masuk ya karena berhasil ya. Nih, payment method sudah berhasil nih, ada nih payment method. Image, name, image, in cache ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Expand nanti aja. Order ya. Ini order. Tadi ya. Ini ya, payment method sudah, kita bikin order. Isinya name, email, gender, font, birthday, total price, not payment method ID karena nanti payment method ini berasal di sini, kemudian paid amount, change amount. Oke. Order php arsan model order pokoknya besar ya, order min m. Nah, order tadi isinya adalah apa tadi isinya? Isinya adalah order itu name, email gitu ya. Cek dulu ya. Order isinya adalah name, email, gender. Tabel string name ya. Email ini ganti gender ya. Kalau gender enum ya, kalau gender itu enum ya, male sama female. Kalau gender itu enum, tahu ya enum ya, enum gender. Male sama female. Oke. Jangan order ya, bahaya nih order. Ini aja. Nah, jangan order. Kada boleh no label juga. Masa nggak ada jenis kelamin? Nah. Oke. Habis itu font birthday. Apa tadi? Font birthday ya. Font birthday itu date ya. Day, kemudian integer total price. Integer total ini ya. Bentar. Integer total price, notnya text ya.
no label, kemudian foreign ID, payment method ID, no label, constraint payment, no label. Oke. Foreign ID, no label, constraint payment method, null on delete. Oke. Nah, ini ya. Jadi nanti dia itu akan berkoneksi dengan payment methods. Kemudian paid amount sama change amount. Paid amount sama satunya change amount. Bagusnya kalian ini ya ketik ya, jangan di copy paste ya, sambil belajar. Change amount, oke. Jangan lupa stop and delete. Nah, oke. Kemudian di order itu use respectory, labelnya user ID, total price, method ini iya. Order itu salah. Order itu name, email, gender, name, email, gender, lagi email, gender, font. Font, SD, total price, payment method ID, paid amount, sama note ada nggak? Note ada. Oke. Nah ini jangan lupa factory. Oke, sudah clear. PHP artisan migrate. Nah udah. Nah kalau kita cek di database kita, nah ini ya payment method di order. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya waktunya habis ya. Kalian nanti di sini kalian bisa anak Bu Fitri setengah 11 ya, ya kan? Nah ini nanti lanjut aja ya, order produk, ya, order produk ikutin aja order produk, kemudian nanti ada migrationnya sama modelnya, setting ya setting. Nah kemudian ada yang namanya relasi antar tabel. Jadi nanti di sini saya contohkan satu ya. Ada yang namanya di kategori ada produk ya. Jadi di data tadi kan tadi ya. Nah, ini ada produk nih. Ada produk, ada kategori. Nah, jadi nanti di sini di kategori itu nanti ada bikin function baru yang namanya has many. Jadi di sini di kategori kita bikin public function produk ya, kategori has many. Nah karena ini has many-nya ke produk, maka di produk itu harusnya namanya belong to. Nah belong to ke kategori ya. Udah. Nah, jadi kalau itu nanti buat kita memanggil di filamennya. Nah,
Jadi ingat kalau misalnya kategorinya itu Hasmani, berarti di produk itu adalah belong to. Tadi ya one to one, one to many, many to one gitu ya. Balikannya nih. Nah, jadi dia akan mengkorelasikan antara tabel produk sama tabel kategori. Itu ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa dari pagi ya. Nah, jadi nanti kita bisa sambil praktek dan sambil saya nyobain ke kalian, mungkin ada yang error instalasinya nggak bisa jalan, instalasi Laravelnya ya. Oke. Absen sebentar ya. Ini yang belum absen. Jadi nanti kalian bisa lanjutkan di step berikutnya ya. Oke, udah semua? Belum. Oh, belum. Oke. Yang sudah bisa, Pak Bu Fitri di mana? Di sebelah. Oh, di sini. Berarti saya yang terusir ya. Oke, cukup ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.